Jadi sini kita belajar tentang cara penggunaan dari bootstrap itu sendiri ya. Jadi sudah dijelaskan tadi sama Mas Bagus kalau bootstrap ini salah satu framework CSS. Nah, jadi kita nggak perlu nulis CSS satu persatu gitu untuk bikin misalkan bikin styling font atau pewarnaan teks gitu. Jadi kita cukup melakukan pemanggilan aja sama kelas-kelas dari Bootstrap yang udah ada. Misalkan buat ganti warna teks kita bisa panggil text mode, primary, success, info, warning, dan sebagainya. Nah, terus hari ini kita coba bikin grid system kayak gini sekaligus pengenalan. Nah, untuk yang tugas kemarin ada beberapa teman-teman yang bikin gridnya kayak gini tuh pakai bantuan tabel gitu sih. Nah, tapi kalau untuk Bootstrap sendiri kita langsung pakai Bootstrap grid system, jadi nggak pakai tabel lagi. Nah, di sini ada beberapa kelas. Small itu untuk small device, smartphone, medium, large, dan extra large. Jadi kita coba langsung bikin grid system kayak gini, cuma sederhana. Nah, oke, jadi di sini buka dulu kode editornya, terus bikin project baru. Aku taruh di mana sih? Nah, di sini bikin file namanya index.html dulu. Terus kalau udah, kita tinggal ketik aja HTML, terus nanti muncul hint di sini. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal instalasi Bootstrap 4-nya dulu. Instalasi Bootstrap 4 itu ada dua cara, bisa kita download terlebih dahulu file-file dari Bootstrap tersebut, atau kita bisa pakai yang namanya CDN gini. CDN. Nah, di sini ada CDN-nya, cuma kita mau pakai Bootstrap versi 4. Jadi di Y3 School udah ada CDN itu sendiri, cara instalasinya. Jadi kita tekan aja try it yourself. Nanti di bagian atas itu ada ini link dan script, kita copy aja semua gitu. Terus kita paste di sini ya. Jadi ini namanya internal CSS gitu. Kita tempatkan di bagian heading. Terus kita coba buka di browser. Nah, di sini masih kosong. Nah, untuk bikin kolom, pertama kita harus tulis. Kita bungkus dulu pakai kontainer, lalu kita buat row, lalu kita tentukan kolomnya. Jadi caranya itu kayak gini. Kita bungkus terlebih dahulu dengan kontainer, atau bisa dengan kontainer fluid. Jadi perbedaannya tuh kayak gini. Misalkan aku kasih warna dulu. Yang lain aja. Oke.
Nah, perbedaan dari container fluid sama container biasa itu kayak gini. Jadi container biasa itu menyisakan margin di tepi kanan dan kiri. Kalau misalnya fluid itu penuh satu layar gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin blog atau website yang dengan gaya kanan kirinya itu ada margin, bisa pakai container. Tapi kalau misalnya mau bikin yang penuh gitu, bisa pakai container fluid. Nah, di sini aku mau pakai yang container. Ini hapus. Nah, untuk pembuatan grid system sendiri, pertama kita harus awali dulu dengan row, harus seperti ini. Terus kita bisa bikin kolom, misalkan dibelah jadi 2, kolom large 6. Lalu di sini bikin satu lagi. Nah, jadi nanti hasilnya itu kalau misalnya di tampilan large atau di desktop itu nanti jadi ada 2. Nah, kayak gini. Terus kalau misalkan kita lihat di tampilan yang lain, ini misalkan mobile, ini dia langsung turun, dia otomatis turun. Jadi ini yang dinamakan teknik responsif gitu. Terus kita kalau lihat di tablet, nah ini kan dia di tablet turun. Nah, bisa juga kalau misalkan mau tetap berdampingan, itu kita pakai atribut MD terus 6 gitu. Nah, di sini dua-duanya juga harus dikasih atribut yang sama gitu. Nah, ini kan tampilan tablet kayak gini dibelah 2. Jadi kalau misalnya mau ngatur yang tampilan buat smartphone itu pakai atribut small. Biasanya kalau aku bikin web sih perpaduannya kayak gini. Jadi kalau misalnya di large dibelah jadi 2, di tablet dibelah jadi 2 juga, atau kadang aku jadiin 12 karena takut kecil dan nggak kelihatan gitu sih. Nah, ini yang dinamakan responsif. Jadi ini tampilan desktop, terus ini masih tablet, terus nah yang ini small. Ini yang dinamakan responsif. Jadi ukurannya itu mengikuti layar itu sendiri gitu. Nah, di atasnya kita mau coba bikin kayak banner kayak gini yang panjang. Jadi di bootstrap itu dibagi jadi 12 bagian. Jadi 12 ini udah paling maksimal, kita nggak bisa tambah 13. Jadi 12 ini tuh penuh gitu, penuh satu layar. Nah, kayak gini penuh. Jadi kita coba bikin warna, misalkan warna hijau. Nah, ini kan kelihatan penuh, dia ukuran 12 itu penuh. Jadi kalau misalkan kita kurangi, nanti hasilnya juga akan berkurang kayak gitu. Nah, ini kan di sini ada tiga kolom. Jadi pembagiannya kita tulis di sini 4 di bawah. Jadi di sini dibuat satu lagi. Nah, jadi yang ini nanti penuh, terus yang ini nanti dia bikin ada tiga kolom gitu sih. Nah, di sini hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, misalkan di sini aku mau nambahin padding yang hijau ini tuh
uh, aku nggak perlu nulis apa ya, CSS kayak gini lagi. Jadi di Bootstrap itu udah lengkap, kita bisa tinggal panggil terus hasilnya keluar deh gitu. Terus kalau misalnya mau merubah warna, misalkan aku mau rubah jadi warna putih gitu, nah bisa. Jadi tinggal kita panggil aja di sini, nanti hasilnya langsung keluar kayak gitu. Terus misalkan kita ingin membuat sebuah desain kartu kayak gini, kita bisa pakai bantuan namanya Bootstrap card kayak gini. Nah, kita bisa bikin desain kartu kayak gini pakai bantuan namanya Bootstrap card. Jadi pertama untuk pembuatannya kita bungkus dulu pakai kelas card, terus ada card body. Jadi caranya di sini tuh kita buat dulu card div kelas card body. Nah, biar cepet di sini copy paste. Nah, kan kelihatan desain kartunya. Nah, misalkan aku mau memisahkan bagian 3 kolom ini sama yang atas, itu tinggal lihat di yang color 12, kita tinggal panggil aja MB3. Jadi MB3 itu artinya itu margin bottom gitu. Nah, sini kan kelihatan tuh. Misalkan mau ditambahin jadi 4, bisa margin. Nah, kayak gitu. Terus di desain kartu ini kita bisa juga tambahin judul di atasnya. Misalkan di sini card udah, misalkan ini judul. Nah, kayak gini. Terus kita coba samain semuanya, kita copy paste. Nah, kayak gini. Kalau kita mau bikin desain kartu, nah di sini masih banyak. Misalkan kita mau coba bikin desain kayak gini, yang ada video di atas, terus ada 3 kolom, terus teks di bawahnya, terus di sini biasanya kan navigasi. Nah, ini contoh sederhana untuk penggunaan Bootstrap sendiri. Jadi di sini selanjutnya bikin file baru, namanya misalkan index artikel HTML kayak gitu. Terus kita lakukan cara yang sama, kita ketik dulu HTML5, lalu muncul kayak gini. Jangan lupa kasih title di sini. Terus untuk instalasi Bootstrap-nya kita copy dari yang udah ada. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini dibungkus pakai container gitu. Terus jangan lupa kita bikin kelas yang namanya row. Terus kita coba bagi menjadi all large 8. Terus untuk tampilan small atau font size itu 12 penuh, nanti hasilnya turun.
Terus misalkan di tablet itu 12 gitu, tinggal di copy aja, terus di sini diubah jadi angka 4, jadi 8 tambah 4 12 gitu buat pembagiannya. Terus misalkan di sini aku kasih judul navigasi, terus di bawahnya contoh aja buat pakai lorem ipsum. Jadi di sini tinggal kita buka lagi filenya, namanya artikel HTML. Nah kayak gini. Nah ini kan terlalu mepet sama atas, bisa kalau pakai yang namanya PR di sini. Nah atau kita pakai kelas punyanya Bootstrap, yaitu misalkan margin top 4, MT artinya margin top, kalau ML itu margin left, MR itu right kanan. Jadi di padding pun juga sama, PT itu top, PB itu bottom, PL itu left, PR itu right. Kalau misalnya P doang itu keseluruhan loh, jadi atas bawah kanan kiri semuanya sama gini. Nah kayak gini kan sama. Terus di sini tinggal bikin kayak kontainer gitu buat membungkus dari video. Kita bikin kelas kontainer, terus kita coba ambil salah satu contoh video di YouTube. Kita pakai embed iframe, jadi iframe website di dalam website gitu. Nah misalkan ini aku buka. Hello guys, today I will give you a Ini caranya misalkan mau embed video dari YouTube, kita tekan bagikan, terus kita pilih yang sematkan nih. Nah ini kan nanti jadi iframe kayak gitu. Terus tinggal kita salin, terus kita masukin di bagian kontainer yang udah kita buat. Terus jangan lupa di sini width-nya kan masih pakai pixel, kita ubah jadi persen, 100% gitu biar responsif secara keseluruhan. Nah kayak gini, tinggal kita lihat aja ini kurang tinggi apa enggak videonya. Kalau misalnya iya, tinggal kita tambahin aja di sini, disesuaikan sama desain yang diinginkan gitu. Misalkan segini. Terus di sini di bawahnya ada 3 kolom, jadi 3 kolom. Di bawah iframe kita buat tag PR kayak gini, terus kita bikin lagi yang namanya kolom. Kita bungkus dulu pakai yang namanya row, terus kita buat pembagiannya. Misalkan sini 4. Nah kayak gini. Misalkan aku mau tulis kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah hasilnya kayak gini. Terus aku coba mau kasih background, misalkan abu-abu, misalkan pakai secondary. Nah bagian secondary ini itu abu-abu. Kalau misalkan kita lihat dulu di dokumentasinya mana ya. Nah ini jadi background primary itu biru,
sukses itu hijau, info itu biru muda gitu, warning itu kuning, danger itu merah, secondary itu abu-abu dark, hitam, light putih gitu. Itu buat pembagian dari warna. Nah, kita balik lagi. Nah, background secondary kita samakan. Terus aku mau tambahin margin. Jadi margin atas dan bawah kita bisa pakai bantuan namanya PY gitu. Jadi buat nambahin margin atas dan bawah. Nah, hasilnya kan kayak gini. Nah, ini kan nggak rata ini sama videonya. Ini kayaknya videonya itu yang ada paddingnya dari container. Jadi kalau kita di sini udah, berarti yang salah itu ada di kolomnya. Jadi kita bisa persempit, tinggal kita tambahin aja kelasnya gini, padding. Coba dulu. Nah, nggak jadi. Sekarang kita coba tambahin ke sini, jadi atau enggak. Nah, jadi itu. Jadi kita persempit dengan menambahkan px3 di setelah kelas row gitu. Tinggal aku ubah teksnya warna putih, terus teksnya aku mau perataan tengah gitu, jadi di tengah. Jadi di kelas, di masing-masing kelas kolom ini tinggal ditambahin aja text white dan text center gitu. Terus tinggal di copy paste. Oke. Nah, udah. Terus kita bikin sembarang teks di bawahnya ini. Kita bikin pakai tag HTML/P atau paragraf. Di bawahnya kolom yang udah kita buat, kita ketik aja lorem, terus pencet tab, nanti otomatis muncul teks dummy kayak gini, teks sembarang. Terus kita lihat hasilnya. Nah, ini kan terlalu mepet sama atas, kita bisa pakai yang namanya PR atau pakai margin top yang udah aku ajari. Nah, gitu. Kita coba bikin yang banyak teks dummy-nya. Kita bikin P berkali-kali. Misalkan aku bikin 4 buah gitu. Terus kita coba lihat hasilnya. Nah, kayak gini kelihatan. Terus tinggal kita desain footer sederhana di bawah. Biasanya kita bisa pakai tag HTML footer atau pakai div juga bisa. Jadi di sini kan tampilannya sama kayak yang video sama teks. Kita tulis di bawah sini gitu. Kita pisahkan dulu pakai PR. Terus kita bisa pakai footer atau pakai div juga bisa. Class misalkan container. Terus aku mau bikin footernya itu dibagi jadi 2. Jadi kita bungkus dulu pakai row. Terus call large 6, call small
12. Nah, terus di sini tinggal copy aja. Misalkan aku judulnya tentang kami, teksnya dummy kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita nggak nulis yang buat tampilan tablet, itu nanti otomatis dia turun sendiri gitu. Walaupun aku nggak nulis small di sini juga dia nanti otomatis turun gitu. Tapi di sini aku tulis aja. Terus di sini misalkan hubungi kami rem begitu. Terus kita lihat tampilannya. Nah, kan masih kurang bagus. Ini sekarang kita coba kasih warna sama sesuaikan paddingnya. Kita pakai background secondary. Kita lihat dulu hasilnya kayak apa. Nah, ini aku mau bikin teksnya jadi warna putih, terus nambahin padding atas sama bawahnya biar enggak terlalu mepet gitu. Pakai kelas PY gitu, misalkan 3, atau kalau mau manual bisa misalkan padding topnya 3, padding bottomnya 4 kayak gitu bisa. Terus teksnya diubah jadi warna putih. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan paddingnya kurang, kita sesuaikan aja. Misalkan aku di sini mau ubah padding atas sama bawahnya secara bersamaan gitu. Nah, misalkan jadi PY5 gitu. Itu buat grading bootstrap. Nah, selanjutnya di sini masih ada tentang tabel. Kita kalau mau bikin tabel di sini tinggal tambahin aja kelas table. Terus kita tulis tag HTML tabel, ada th, tr, th, td dan sebagainya. Terus di sini ada image. Nah, image di sini kita bisa mau bikin round gini sampingnya, atau bulat, atau bentuk thumbnail gitu bisa. Contoh-contohnya bisa lihat di webnya Y3 School sih, sebenarnya lengkap, atau bisa lihat di dokumentasi Bootstrap-nya. Tapi kalau aku lebih sering ke Y3 School sih. Nah, ini ada Jumbotron, jadi kayak semacam banner kayak gitu. Itu namanya Jumbotron. Alert gitu. Nah, ini yang ada di modul tadi. Ini alert biasanya buat kayak notifikasi gitu di aplikasi yang udah kita buat gitu. Nanti kalau udah masuk materi PHP, ini kepake banget ini. Ini ada button. Ini button buat styling button. Jadi di sini ada macam-macamnya. Bisa dilihat sendiri gitu. Jadi buat button biasa itu warnanya putih, primary itu biru, secondary itu abu-abu, dan seterusnya gitu ya. Terus di sini ada button group buat grouping button. Terus ini ada page, ini buat bikin apa kayak logo di sebelahnya gitu sih, bisa dieksplor sendiri. Terus ada progress bar, terus ada spinner, terus ada pagination. Nah, ini biasanya kalau di web atau di blog kita kan lihat di bawahnya itu halaman 1 dari berapa. Ini pagination. Ini list group. Ini card yang tadi udah kita bahas, drop down. Nah, gitu. Ini collapse itu buat yang kayak gini, buka tutup. Navs itu navigasi. Kalau kita mau bikin navigasi, kita bisa lihat di sini. Navbar juga sama. Nah, ini ada form. Nah, kemarin kan
kita udah belajar tentang form. Nah, di sini Bootstrap juga bisa buat styling form biar tampilannya itu lebih bagus gitu daripada kita pakai HTML biasa gitu. Nah, di sini ada banyak stylingnya dan macamnya. Terus di sini ada input. Nah, ini ada Bootstrap mendukung beberapa form di bawah ini. Misalkan ada input, text area, checkbox, radio, dan select gitu. Nah, di sini tinggal dilihat aja. Terus ada input group, custom form itu buat mengcustom form HTML gitu. Jadi misalkan checkbox kan kayak gini, diubah jadi kayak gini, atau bisa kayak gini, itu custom form. Carousel itu slideshow gitu. Terus di sini ada modal itu buat pop up. Nah, itu. Terus di sini masih ada banyak, bisa di explore sendiri. Ini ada flags, ada icon. Nah, ini grid system yang tadi kita bahas kan, ada 12 ini penuh, 6 itu jadi ada 2. Nah, pembagiannya kayak gini. Ini grid classesnya ada di sini. Nah, ini tabel ukuran yang tadi udah ada di modul. Jadi Bootstrap itu akan bekerja kalau misalnya extra small itu dimulai dari kurang dari 576 pixel. Terus kalau lebih dari itu kita small. Kalau misalkan lebih dari 768 itu nanti udah masuknya medium. Terus large ini 992 gitu. Ini extra large itu kalau udah lebih dari 1200 pixel. 1200 pixel ke sana itu udah masuknya extra large gitu. Nah, kayak gitu. Di sini juga ada all classes. Jadi di sini kita bisa cari kelas yang kita inginkan. Misalkan aku mau tahu penjelasan dari kelas row gitu. Di sini ada row container for responsive column. Terus misalkan di sini ada nggak sini padding gitu, atau enggak misalkan table add basic styling to table. Kurang lebih kayak gitu penjelasan dari aku buat pengenalan dari Bootstrap. Apa ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Nah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, mungkin dari aku segitu aja sih. Kalau misalnya ada yang bingung, tinggal japri aja ke aku. Ini Mas Bagus masih ada di meet apa enggak? Ada. Nah, mungkin juga untuk record sendiri ini kan nggak ada tombolnya loh. Aku juga kurang paham ini yang bikin linknya siapa. Tapi ini sih aku udah record sendiri, nanti aku usahain gitu. Nah, kalau misalnya belum ada yang ditanyain, terus Mas Bagus sendiri juga nggak ada yang mau disampaikan, terus juga Mas Bagus sendiri ada kelas, mungkin dari aku kayak gitu aja buat teori pemrograman web sekaligus praktikum, kayak gitu aja. Terus mungkin
besok praktikumnya itu pendalaman tentang ini, jadi mungkin materinya sama, nunggu aja dari Pak Arik. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.